Ya, pemirsa, aksi anarkistis yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat penderita COVID-19 di Makassar serta sejumlah kota lainnya sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Selain resiko terpapar COVID-19, aksi mereka juga membahayakan nyawa tenaga medis, karyawan rumah sakit, dan juga tentunya anggota masyarakat lainnya. Mengapa semua ini bisa terjadi? Apakah kesadaran masyarakat akan bahaya penularan COVID-19 dan juga tingkat kepercayaan penanganan secara medis begitu rendah? Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ada Kombes Pol Ibrahim Tompo, dan juga ada Desi Indira Yasmin, sosiolog Universitas Indonesia. Saya sapa dulu narasumber saya pagi ini. Selamat pagi Pak Ibrahim dan selamat pagi juga Mbak Desi. Halo, Selamat pagi Ami. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, saya ke Pak Ibrahim dulu. Pak Ibrahim, saya ingin mengkonfirmasi lagi data terakhir bahwa dari 4 TKP ada 33 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, tapi hanya ada 10 yang ditetapkan sebagai tersangka seperti itu hingga saat ini. Jadi benar, pasca kejadian beberapa hari yang lalu, memang ada 4 kejadian di 4 rumah sakit yang berbeda. Kemarin kita sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang dan berhasil kita amankan 33 orang yang kita duga terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, dari 33 ini kita sudah tetapkan 10 orang sebagai tersangka. Dan penyidikan ini tetap akan berlanjut untuk mengecek kembali siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemungkinan tersangka ini akan bertambah? Kalau melihat dari beberapa kejadian, memang banyak masyarakat yang terlibat, otomatis pemeriksaan pendalaman akan tetap kita lakukan agar kita bisa mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat. Pak Ibrahim, saya juga ingin mengonfirmasi, apakah dari 10 tersangka ini mereka semua merupakan keluarga dari pasien atau masyarakat sekitar atau seperti apa? Iya, jadi dari 10 tersangka yang kita periksa ini memang sebagian dari keluarga, namun juga sebagian cuma tetangga. Nah, dari 33 yang kita periksa, sebenarnya lebih banyak kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga saja. Karena ada juga kecurigaan yang disampaikan atau diutarakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan bahwa sebenarnya itu keluarga banyak yang tidak tahu akan aksi pengambilan paksa ini. Kemudian ada pihak-pihak yang berusaha untuk memprovokasi seperti itu. Iya, memang ada beberapa kasus yang pihak keluarga sebenarnya tidak menginginkan seperti itu. Namun juga ada juga keluarganya kan terbagi, ada yang memahami, ada juga yang tidak, cuman berusaha untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh kelompok massa saat itu. Sebelum saya ke Mbak Desi, Pak Ibrahim, dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun juga dari keterangan orang-orang yang telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, apa sebenarnya motif mereka? Mengapa mereka mengambil paksa jenazah? Apakah mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas akan resiko-resiko yang mengintai mereka? Ya, jadi pendalaman awal yang kita lakukan dengan beberapa kejadian ini, awalnya mereka menyatakan bahwa menginginkan untuk memperlakukan jenazah seperti biasanya. Nah, kemudian kita jajakin lagi bagaimana pemahaman mereka tentang COVID. Mereka juga paham tentang COVID ini. Namun mereka tetap mengabaikan protokol-protokol kesehatan atau mungkin penyebaran-penyebaran yang ada tanpa memikirkan efek-efeknya kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ada juga yang kita jajaki, mereka mengatakan bahwa mereka cuma ikut-ikutan. Mereka juga cukup paham dengan resiko-resiko itu. Jadi kalau kita nilai, memang tingkat kepatuhan dan penilaian terhadap resiko baik pada dirinya, kelompoknya, keluarganya, apalagi pada masyarakat ini yang kadang diabaikan. Oke, saya ke Mbak Desi. Mbak Desi tadi sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ibrahim dan sebenarnya tidak hanya di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Kota Makassar, ada juga sejumlah daerah lain yang terjadi kejadian serupa. Apa sih sebenarnya faktor yang bisa melatar belakangi kenapa masyarakat yang sudah diberikan informasi dan cukup paham sebenarnya kalau tadi katakan Pak Ibrahim terkait dengan resiko-resiko atau bahaya yang mereka hadapi, tetapi mereka bisa mengabaikan ini?
Ya, jadi yang perlu kita sadari masyarakat itu adalah masyarakat kita itu sangat beragam. Jadi dalam hal penanganan atau informasi tentang bahaya COVID-19 ini itu juga sebenarnya pemahamannya dan kesadarannya itu sangat beragam, dan yang perlu kita harus sadari bahwa di masyarakat kita itu biasanya memang selalu ada komunikasi gap komunikasi gitu. Jadi antara kelas menengah ke atas, kemudian well educated yang punya pemahaman yang menyeluruh, dengan sebenarnya warga biasa yang jumlahnya justru lebih banyak yang mendapatkan informasi, memang mendapatkan informasi, tapi pemahaman dan kesadarannya itu belum tentu sedalam atau menyeluruh gitu. Nah, itu sebenarnya ada masalah dalam kalau menurut saya selalu ada masalah dalam komunikasi publik kita gitu. Bagaimana dari komunikasi tentang peristiwa ini yang dikeluarkan misalnya oleh pemerintah sampai ke warga biasa dengan pemahaman yang menyeluruh. Apalagi kalau soal jenazah ini gitu ya. Ini kan menyangkut pertentangan antara kebiasaan yang sudah adat, kebiasaan atau bahkan ritual agama bahkan yang sudah biasa dilakukan dengan prosedur baru yang ditawarkan gitu. Nah, prosedur baru yang ditawarkan ini walaupun sudah ada protokol kesehatan dan lain sebagainya, belum tentu pemahaman masyarakat terutama warga biasa itu menyeluruh tentang prosedur barunya apakah bisa menggantikan kebiasaan dan adat yang berlaku. Itu juga ada masalah budaya, artinya kan kalau kita sudah menjadi bagian dari budaya itu ini ada persoalan adat dan kebiasaan yang istilahnya kita harus pahami, wah adat kita ini mau dirubah nih gitu loh. Jadi itu yang sensitivitas terhadap hal itu yang mungkin bisa memicu dan mempengaruhi. Kedua, Berarti faktor yang soal kedua kultur ini bisa soal kultur berarti begitu berpengaruh signifikan seperti itu? Yalah, kalau dalam konteks masyarakat kita, kultur itu sangat kuat. Masyarakat kita kan masyarakat yang memegang kultur sangat kuat ya, terutama justru masyarakat-masyarakat yang memang masih misalnya kalau di dalam kota-kota besar seperti Jakarta mungkin kulturnya agak berbeda, tapi kalau di kota-kota besar di daerah lain juga bisa berbeda dengan Jakarta. Tapi kita harus pahami bahwa kultur itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita yang dipegang teguh oleh warga masyarakat, terutama warga-warga umum gitu, warga biasa gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam konteks bagaimana kita mengkomunikasikan gitu. Nah, ini di sini kalau menurut saya peran tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama untuk bisa memberi pemahaman yang menyeluruh dan meyakinkan kepada warga masyarakat bahwa prosedur pemakaman jenazah, protokol pemakaman jenazah COVID-19 ini itu tidak violating atau tidak mengganggu, tidak akan merubah, tidak akan merendahkan kebudayaan dan adat istiadat mereka. Nah, faktor kedua bisa jadi kejadian pemahaman yang kurang menyeluruh ini atau komunikasi yang kurang baik ini jadi bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang kurang bertanggung jawab. Nah, itu yang sebenarnya penting harus dipahami gitu. Oke, berarti ada soal oknum-oknum tertentu di sini yang bisa jadi memanfaatkan communication gap di situ, Pak Ibrahim. Sebenarnya selama ini bagaimana sih sosialisasi yang dilakukan, termasuk juga mungkin oleh pihak kepolisian, sosialisasi lalu juga pendekatan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan? Ya, jadi sejak awal darurat kesehatan ini diberlakukan, kita melakukan sosialisasi ini tidak kurang. Nah, kita berkoordinasi dengan tim gugus, baik dengan Pemda, dengan instansi medis, melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, media, kemudian juga langsung ke masyarakat. Juga koordinasi dengan kita rangkul juga dari kalangan agama, kemudian ustadz, untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita pikir masalah sosialisasi ini tidak kurang, saya rasa. Nah, sebenarnya waktu awal isu COVID ini bergulir, 2 minggu pada saat kita melakukan sosialisasi, masyarakat cukup patuh. Buktinya, kita lihat dari standar awalnya masyarakat tidak menggunakan masker, pada saat 2 minggu awal itu hampir rata.
masyarakat menggunakan masker. Kemudian pada saat ada yang kumpul-kumpul di tempat area-area publik, mereka juga patuh untuk dibubarkan, tidak ada yang melawan sama sekali. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa memang masyarakat sudah cukup paham, hanya Lalu mungkin mengapa tingkat sekarang mereka kepatuhannya menjadi yang tidak berubah. paham, Pak Ibrahim? Mengapa sekarang mereka menjadi tidak patuh? Ini kan yang pertanyaan besarnya apa yang menyebabkan ini? Memang kalau kita lihat, pertama mungkin ini pengamatannya agak abstrak ya. Penilaian juga agak subjektif mungkin. Kalau kita nilai bahwa memang ada tingkat kejenuhan dari masyarakat. Nah, jadi hal ini yang cukup berpengaruh sehingga masyarakat ini melihat seperti kita terapkan PSBB. PSBB ada masa waktu yang berlakunya. Mungkin harapan masyarakat setelah PSBB semua masalah selesai. Tapi ternyata ini tidak terjadi. Nah, di sisi lain seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi, ada habit atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang agak sulit dihilangkan. Nah, ini juga akhirnya mempengaruhi masyarakat seakan-akan pengen kembali lagi melaksanakan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Ini menjadi spirit nantinya. Akhirnya menjadi spirit yang membuat masyarakat ini saling mensupport dan menunjukkan solidaritasnya kembali untuk bersama-sama melaksanakan hal yang biasa tadi. Dengan kata lain, berarti pihak kepolisian pun juga akan menerapkan pengawasan yang lebih ketat selain tentunya melakukan pendekatan-pendekatan yang jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat. Benar, jadi terkait dengan permasalahan ini, kemarin kita sudah mempersiapkan personil, walaupun sudah ada personil yang ditempatkan di tim gugus sebagai personil backup, namun dengan peristiwa-peristiwa ini, kita sudah mempersiapkan personil gabungan kembali dan kekuatan untuk standby di rumah sakit. Nah, ini bisa digunakan memang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Seperti kejadian tadi malam, alhamdulillah dengan kekuatan dan upaya-upaya persuasif yang kita sampaikan kepada keluarga korban, akhirnya kita berhasil untuk mencegah kembali peristiwa yang seperti ini terjadi lagi. Baik, saya kasih kesempatan, waktu kita sudah tidak banyak sebenarnya, saya kasih kesempatan untuk Mbak Desi. Terakhir mungkin ada saran yang ingin disampaikan kepada Pak Ibrahim ataupun juga pihak-pihak lain agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masyarakat kita? Ya, mungkin pesan saya sih, tanggapan saya adalah kalau bisa memang penyampaian informasi itu tidak hanya dilakukan oleh aparat, karena kalau aparat itu ada kesan represif ya, tapi justru peran tokoh masyarakat, kemudian anggota keluarga yang sudah memahami, kemudian tokoh-tokoh adat itu dan agama itu penting sebenarnya untuk lebih gencar lagi menyampaikan pesan-pesan bahwa ini tidak violating atau tidak mengganggu kehidupan beragama atau kehidupan kebudayaan adat istiadat yang berlaku gitu. Dan ini untuk kebaikan. Yang penting adalah peristiwa ini untuk kebaikan bersama, bukan kepada diri sendiri. Itu Baik, terima kasih Mbak Desi Indira Yasmin, sosiolog dari Universitas Indonesia. Kemudian juga ada Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan.